Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perlu diinformasikan pada Pak Komandan bahwa di Cibedung ini ada 30 RW namanya, tapi yang ada 29 dengan jumlah penduduk kurang lebih 72.000 dan juga dihuni oleh 100 ataupun terbagi dalam 171 RT. Alhamdulillah dengan keberadaan secara geografis di wilayah Cibedung ini memang termasuk daerah yang padat penduduk, dan di sini ada anak sungai Citarum yaitu Cimindi Hilir dan Sungai Citope. Dan di dalam kesempatan ini kebetulan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada program dari Satgas Citarum Agung ini. Mohon maaf Pak Komandan ya, dengan Bapak Lurah tadinya mau hadir, kebetulan kemarin jam 9 ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, yaitu mengenai sensus penduduk dengan Pak Wali Kota dan Pak Camat. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Komandan diwakili oleh saya sebagai sekretaris lurah, Sekrul Pak, bukan Ceki Bapak Belur Pak. Sekretaris lurah. Insya Allah Pak, mudah-mudahan lancar kegiatan ini. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mungkin itu yang bisa disampaikan dan juga kami sampaikan kepada Bapak-bapak sesuai dengan slogan yang ada di Kaos PRW 27 itu kita jaga alam dan alam juga insya Allah akan menjaga kita. Itu pasti mutlak ya. Kalau kita menjaga alam, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Contoh, kita tidak menjaga, membuang sampah sembarangan ke sungai dan sungai juga akan membalasnya dengan air banjir. Itu kan, kita membakar seenaknya di hutan dan alam juga akan membalasnya dengan kebakaran gitu. Nah itulah makanya slogan itu sangat bagus ini sebagai filosofi kita jaga alam, alam juga akan menjaga kita. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat. Bagaimana apabila Sungai Citarum dibiarkan rusak? Maka kita harus, ini konsekuensi sebuah perbuatan saudara kita yang belum sadar. Buang sampah, buang limbah, akhirnya Sungai Citarum rusak. Ini konsekuensinya. Ya kan? Harus membeli air bersih. Ini hasil surveinya 197 triliun dalam 1 tahun, ya kan? Kemudian energi 247 triliun, perikanan 10 triliun, pertanian 20 triliun per tahun. Dari latar belakang tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menerima gagasan dari masyarakat Jawa Barat, tokoh-tokoh kita yang berpikiran jernih. Dari hulu ke hilir dengan semua komponen dan mensejahterakan masyarakat. Ini tekad daripada Presiden yang dituangkan dalam Perpres nomor 15 tahun 2018. Nah, di dalam Perpres ini organisasinya siapa saja kira-kira? Ini kita bisa lihat. Bapak Presiden menunjuk Menko Kemaritiman untuk action di lapangan. Kemudian dan sektornya adalah Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian wakilnya ada 2. Yang pertama Bapak Pangdam 3 Siliwangi sebagai urusan tentang penataan ekosistem Sungai Citarum, anak sungai dan cucu Sungai Citarum. Kemudian Kapolda sebagai
penegakan hukum. Karena tercemarnya sungai Citarum dan anak sungai serta cucu sungai ini akibat salah satunya adalah pelanggaran yang dilaksanakan oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Sehingga disitulah muncul Kapolda sebagai penegakan hukum. Kemudian dan sektor 21 dan sektornya ada 23. Tadi disampaikan oleh Pak Sekdes, Sekretaris Kelurahan. Sektor 1 sampai dengan 20 itu mengurus sungai Citarumnya. Kemudian sektor 21 dan 22. 21 itu kantornya di Cimenteng, di Cimahi, sektor saya Pak. Dan sektor 22 ini di wilayah kota, itu mengurus anak sungai dan cucu sungai Citarum. Sektor 23 itu melaksanakan pembibitan. Sungai Citarum panjangnya 298 km. Dibagi menjadi 23 sektor. Ini tadi sudah dijelaskan, kita lihat dari sini, dari hulu sampai ke hilirnya sini. Ini langsung. Masalahnya apa sih? Hanya dua, sampah dan limbah. Yang ada di Sungai Citarum, anak sungai dan cucu sungai itu tadi. Ini yang menjadi masalah yang krusial. Kita menjadi terkenal di dunia. Ada putri mana itu? Miss Universe, komentar dan sebagainya. Karena betul-betul jorok waktu itu. Saya dari 92 di Cimahi. Jadi kalau lewat Cibalindo sini, begitu lewat samping pabrik, airnya ada yang warna biru, ada yang berwarna oranye, betul nggak? Betul. Alhamdulillah dengan adanya Satgas Citarum dari 2018 sampai dengan sekarang sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Ini berkat siapa? Berkat Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai sadar. Berkat saudara-saudara kita sudah mulai memahami bahwa pentingnya merawat lingkungan. Makanya ini ada kenang-kenangan dari kita jaga alam, alam jaga kita. Saya sedikit keluar dari sini bahwa yang paling jujur di dunia ini siapa? Alam. Bukan alam Mbah Dukun ya. Itu. Alam. Kenapa alam itu jujur? Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan terhadap alam, dia akan memberikan respon sebagaimana yang kita berikan. Karena Allah sudah mengatur, menciptakan bumi, menciptakan alam ini dilengkapi dengan hukum alam. Saya pernah baca sebuah buku, hukum alam itu merupakan sunatullah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan alam. Di situ ditulis hubungan manusia dengan alam itu berdampak langsung terjawab. Kalau hubungan manusia dengan manusia itu menunggu proses. Nah, ini jumlah sampah ini hasil survei ketika di awal sebelum kegiatan Citarum Harum. Kita sampahnya sampai segini produksinya. 20.462 ton per hari. 71% tidak terangkut limbah medis bercampur dengan limbah yang lainnya. Ada kantong darah yang mengandung HIV, potongan tubuh manusia yang sisa operasi dan sebagainya. Permasalahan krusial perilaku masyarakat terbatasnya TPS dan TPA, tempat penimbunan sampah dan tempat penimbunan akhir. Memang kita sangat terbatas. Kemudian terbatasnya sarana angkut sampah, jumlah sampah tiap hari 10 sampai dengan 15 ton per hari. Sampai hari ini juga itu menjadi kendala. Saya ketika bersihkan ini cuma diduduk 1 truk, ya kan? Sampahnya 3 truk sampai 4 truk sehari, ya kan? Terbatas semuanya. Solusi penanganan sampahnya bagaimana sekarang? Ini salah satu media solusi dalam rangka yang mewujudkan lingkungan kita bebas dari sampah melalui kegiatan sosialisasi. Kenapa sih
daerah sini kita pilih karena ini bagian daripada cucu Sungai Citarum. Kita laksanakan di masjid-masjid, kemudian di tempat-tempat di masyarakat, di mana tempat masyarakat berkumpul. Sampah rumahan atau rumah tangga digunakan untuk kompos. Ini biasanya dari pemerintah daerah yang melaksanakan. Dipilih, didaur ulang, dibakar di TPS. Didaur ulang ini ya ada yang terarah, ada yang tidak terarah. Artinya apa? Kalau yang nyortir itu pemulung, kami melihat perilaku masyarakat, terutama pemulung. Yang penting yang punya nilai ekonomi yang dia ambil, yang nggak ada ya udah. Gua ambil lah, yang penting gua ambil apa? Botolnya sambil ini sama yang lain kan biarkan. Dia beli plastik dari pabrik dicuci di sungai, padahal plastiknya itu mengandung obat-obatan yang merusak lingkungan. Upaya dilakukan mengambil sampah dari rumah ke rumah, membakar sampah, mengangkut sampah. Ini pekerjaan sektor dengan beberapa warga di daerah lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi ini di lingkungan sini nanti kami tunggu undangannya, Pak RT, Pak RW, ya. Kami tunggu undangannya, Pak. Apa Bapak hadir ikut karya bakti? Terima kasih. Jadi budaya karya bakti, kerja bakti ini sudah mulai luntur. Nanti ada Pak Babinsa juga hadir, kebetulan dengan anak buah saya juga. Kami tunggu undangannya, Bapak Ibu ya. Ada Pak Lilik itu selaku dan subsektor yang wilayah Cimahi Selatan. Sampai kita pasang jaring untuk memudahkan mengambil sampah itu. Nih, ini program ada yang murni dari sektor, ada yang bantuan dari pemerintah, ada yang bantuan dari warga sendiri. Kebetulan wilayah saya ini Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang. Di beberapa tempat ada RW-nya yang betul-betul eager. Badan sektor, saya mau bikin TPS, ada yang kasih wakaf tanah. Mohon arahan, oke kita kerjakan bareng-bareng. Saya bantu Batako. Nanti kalau ada di lingkungan sini, Pak RT, Pak RW ya, nggak apa-apa. Lapor ke Pak Lili, nanti ke saya langsung, nanti ada nomor handphone saya. Silakan Pak, kami mau bikin ini, mohon kerjasamanya. Pasir, Batako, nanti insya Allah kita bisa bantu. Permasalahan yang berikutnya, limbah tinja manusia, sungai tercemar bakteri koli, limbah kotoran hewan, bangkai hewan, ini 50 ton per hari kotoran ternak. Ini 3 tahun yang lalu seperti ini. Sekarang sudah tidak terlihat. Silakan Bapak Ibu sambil goes ke pinggir Sungai Citarum. Sekarang sudah tidak ditemukan lagi kayak begini. Tetapi ini merupakan sebuah pembelajaran untuk kita semuanya, ya kan? Sungai tercemar bakteri E. coli. Pernah di media massa dituliskan bahayanya bakteri E. coli. Kebetulan saya penggiat pertanian juga, Bapak Ibu. Kenapa sih pupuk tanaman itu kok dari kotoran binatang, bukan kotoran manusia? Salah satunya ini. Kotoran manusia itu mengandung bakteri E. coli yang sampai hari ini masih sulit untuk diurai. Pengaruhnya nanti ada di belakang, sangat luar biasa. Bagaimana cara mengatasinya ataupun solusi terhadap limbah tinja manusia dan kotoran hewan? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kemarin atau setahun yang lalu pemerintah menggalakkan kegiatan ini, septic tank komunal. Di negara maju Pak, Australia contoh, itu sudah sangat umum hal ini. Kalau di wilayah kita, septic tank komunal ini untuk perumahan padat penduduk
sehingga dari toilet rumah per rumah itu dialihkan ke satu tempat yang ditampung di sini untuk diolah, sehingga tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi masalah-masalah dalam pengelolaannya. Di Australia itu satu septic tank ini untuk 400 rumah, ya kan? Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Tahun 98 kami pernah sekolah di Jerman waktu itu. Mereka sudah menggunakan seperti ini, sangat efektif. Karena mereka sebetulnya apartemen, kalau perumahan-perumahan mewah itu dia dilokalisir jadi satu tempat. Di sekitar kita, di pemerintah Kota Cimahi sedang digalakkan tahun ini, nggak tahu ada berapa unit, 17 atau berapa kemarin saya rapat. Ini nanti mudah-mudahan di wilayah sini sudah ada belum? Sudah ada Pak ya? Ini sebenarnya alat nomor 1 bangsa juga loh Pak, percaya nggak? Dengan adanya ini bukan berarti tidak adanya masalah. Masih akan sering muncul permasalahan. Permasalahannya apa? Masih ada saudara kita yang tidak sadar. Dia masih buang asal-asalan, membalut, buang sesuatu yang tidak bisa hanyut. Akhirnya mampet. Begitu mampet ribut, ya kan? Nah, inilah yang saya bilang, ini alat nomor 1. Harus semuanya harus bersatu padu, semuanya harus kompak, bahwa fasilitas yang ada ini diharapkan menjadi lebih baik, baik secara sarana prasarana maupun hubungan sosial budayanya. Nah, ini kalau kotoran ternak, Bapak Ibu sudah sering melihat digunakan biogas, digunakan untuk pupuk dan sebagainya. Inilah penyumbang limbah yang berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena banyak mengandung kimia, dampaknya terhadap ekosistem yang membunuh. Limbah pabrik membunuh segala rupa kehidupan yang ada di sepanjang sungai tersebut. Nah, ini ketika 3 tahun yang lalu 1.900 industri menghasil limbah, 90% IPAL belum sesuai. Instalasi pengelolaan air limbahnya belum sesuai. Itu tahun 2018 yang lalu. 340.000 ton per hari limbah cair. Bapak Ibu bisa bayangkan, begitu besarnya. Kalau di total hasil survei ini dari data Dinas Lingkungan Hidup kayak gini, coba. Saya jadi dan sektor baru 2 bulan sampai hari ini. Saya serah terima tanggal 1 Februari, sekarang 1 April, berarti 2 bulan. Belum semua pabrik saya datangi, tapi saya sudah punya pengalaman masa lalu karena saya tinggal di Cimahi. Ya, itu 2018. Saya selama 2 bulan sudah sering patroli. Cukup banyak juga saya mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Mereka buang pada saat hujan, pada saat tengah malam kita nyenyak tidur. Makanya saya sering perintahkan dan saya Pak Didik beserta jajarannya laksanakan patroli. Kita video, kita foto. Saya minta tolong Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya tahu, nanti WA saya boleh, SMS atau nanti ke Pak Didik, nanti kita tulis nomornya nanti. Kayak begini Pak, ini nggak akan bisa membuat hidup ekosistem di air. Ini kita tes, kita masukin ikan, mati Pak. Saya sudah sering laksanakan. Jadi kalau saya datang, saya ambil airnya, mati. Bagaimana dengan sekarang? Masih ada, tapi masih curi-curi. Makanya dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, tadi di depan sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu ini duta daripada Satgas Citarum. Jadi kita undang ini, harapan kami
perpanjangan tangannya Satgas, perpanjangan mata dan telinganya Satgas. Ya, ya. Kalau Bapak dengan sukarela melakukan, Ibu sukarela dengan melakukan, tanpa kita sadari Bapak dan Ibu sudah melaksanakan semboyan, kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu ketika melihat kejadian seperti tadi, contoh lapor ke Pak Lurah, lapor ke Satgas, gak apa-apa, nanti kita yang akan menegur. Karena apa? Lingkungan ini karena setiap hari sering melihat, kadang-kadang malas, biar aja lah, wong saya masih bisa makan kok, ya kan? Ini dampak daripada beberapa kandungan limbah. Sampai di sini silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang pengen ditanyakan tentang apa itu Satgas, bagaimana dinamika di lapangan, silakan saja bertanya. Dananya saya kasih hadiah. Sudah kita siapkan hadiahnya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Odi Setiawan dari RW 01 Kelurahan Ciberem. Kebetulan saya juga sebagai Ketua KSM Kawasan Mandiri masalah limbah komunal itu atau Sanimas. Yang saya tanyakan kepada Bapak Kolonel Armet Sudin, sejauh mana untuk mengenai wilayah Ciberem tentang pengurusan masalah limbah, karena di Citokeng itu masih ada warna putih merah kalau malam, apalagi kalau hari Minggu masih ada kali. Yang sekitaran pabrik, mungkin yang masalah Citarum Harum sudah berjalan, itu tidak semudah yang kita kembalikan tangan. Yang sekarang kami rasakan itu limbah berupa udara, Pak. Apa itu mungkin yang saya rasakan tiap hari warga kami kita melihat hal seperti itu. Kami nanti akan buka layanan, ini nomor saya 081 264 221 1898. Silakan Bapak WA, Bapak SMS, silakan. Pak, syukur-syukur Bapak di pintu airnya itu Bapak video. Selamat pagi dengan Pak Ahmad, ya kan? Kami sekarang berada di pintu pembuangan limbah pabrik A. Jam sekian, pabrik A tersebut membuang limbah dalam kondisi, misalkan Bapak kan nggak paham ya, sebutkan saja. Ini yang sangat saya harapkan dari kepedulian Bapak dan Ibu sekalian. Anggota saya hanya 275 tersebar di 18 subsektor. Cimahi Utara, Selatan, Lagandar, Soreang, Nganjuk, kemudian Pengalengan, kemudian Cicalengka, Sumedang, Raja Ekek, Solokan Jeruk, Muhammad Tua. Nggak cukup, Pak. Mata dan telinga kita terbatas, makanya saya mau dengan hormat Bapak dan Ibu pulang dari sini bisa menjadi agen kami untuk membantu mewujudkan Citarum yang harum. Kira-kira itu Pak ya? Ada yang lain? Terima kasih rekan media. Pada hari ini tanggal 1 April 2021 kita melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Satgas Citarum sektor 21. Tujuannya adalah kita menyampaikan visi dan misi daripada kegiatan Satgas Citarum sektor 21 dalam rangka mewujudkan Citarum yang harum, bebas limbah, bebas sampah. Kemudian juga di balik itu adalah untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat punya kesadaran yang pribadi, kesadaran mandiri dalam hal pengelolaan sampah dan juga kesadaran terhadap lingkungan. Mengingat
masyarakat di seputaran sini lingkungannya adalah lingkungan pabrik, sehingga mereka juga bisa menjadikan perpanjangan tangan, mata dan telinga daripada sektor. Karena apa? Masyarakat sendirilah yang berada di seputaran pabrik, dia bisa melihat secara langsung dan dia bisa melaporkan kepada kami sebagai dan sektor dan juga dan subsektor ataupun nomor-nomor yang sudah kita berikan, sehingga kita bisa melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan. Kita bisa mengingatkan pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan oleh beberapa perusahaan yang belum disiplin. Ini merupakan sebuah upaya ataupun solusi dalam rangka mewujudkan bebas sampah dan pengelolaan limbah yang semakin baik semakin hari. Baik, memang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan peduli sampah, peduli limbah dari masyarakat-masyarakat yang kita undang RT, RW dan juga beberapa perwakilan masyarakat. Ini merupakan sebuah spektrum yang halus terhadap bela negara. Artinya apa? Kalau bela negara selama ini dipahami bahwa masyarakat tahunya angkat senjata pergi berperang. Ya, tapi dalam rangka memerangi sampah dan limbah, ini juga merupakan bentuk daripada aplikasi bela negara yang sangat halus. Artinya apa? Dengan masyarakat sadar terhadap pengelolaan sampah, masyarakat mau membantu kita dalam menjaga lingkungan, dalam hal ini pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha yang masih nakal, tidak disiplin, sehingga nantinya lingkungan kita ini akan terjaga, alam kita ini akan terjaga. Inilah yang dinamakan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan bangsa Indonesia? Nah, itulah yang saya sampaikan ada terkaitannya dengan kegiatan bela negara. Intinya apapun yang keluhan yang ada di masyarakat yang bisa dikomunikasikan dengan Satgas, itu akan kedepannya Satgas juga akan merespon itu dengan itu, Pak ya? Kami sangat berharap masyarakat yang hadir sekembalinya sampai di rumah dia bisa menyampaikan pesan yang kita sampaikan tadi kepada warganya. Kemudian apabila ada keluhan, apabila ada temuan dari masyarakat, kami juga akan membantu memfollow up, mengkomunikasikan dengan pihak perusahaan manakala ada kaitannya dengan perusahaan. Amin, saya sebagai sekretaris Lurah Ciberem untuk hari ini alhamdulillah telah dilaksanakan sosialisasi tentang kegiatan Citarum Harum Sektor 21 yang tadi disampaikan oleh Kolonel Nur Samsudin, dan alhamdulillah dihadiri oleh 6 RW yang terutama yang memang terlintas ataupun berdekatan dengan anak Sungai Citarum, yaitu Sungai Citopeng dan Ciwidey Hilir. Dan untuk kegiatan kali ini saya mengucapkan ataupun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada sektor 21, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung berkesinambungan dan sangat berdampak bermanfaat bagi masyarakat terutama di wilayah Kelurahan Ciberem. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlangsung dan bisa menyadarkan masyarakat serta dari pihak swasta untuk senantiasa menjaga lingkungan kita terutama sungai-sungai anak Citarum yang berada di wilayah Ciberem pada khususnya dan umumnya di Jawa Barat. Kegiatan yang sifatnya dari masyarakat itu sendiri atau kegiatan yang berada dari kelurahan itu dengan adanya bakti sosial, dengan adanya pengerukan sampah dan juga dibantu dengan TNI juga pernah ada dari Timur, juga ada kegiatan lain yang dari pemerintah Kota Cimahi tentang pengerukan sedimen-sedimen yang berada di sungai-sungai anak kita. Mungkin itu yang bisa dilaksanakan, dan ini adalah merupakan program dari pemerintah Kota Cimahi dan juga dari Kelurahan Ciberem secara mandiri. Ataupun dari warga masyarakat juga ada yang kegiatan. Oke, makasih Pak. Citarum